Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriza Syakaromansyah dengan NIM 123107049 dari Prodi Psikologi. Dengan video ini saya bermaksud untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Agama dengan dosen pengampu Muhammad Ridwan. Untuk menjawab soal yang pertama, yaitu apa kesan dan pembelajaran penting apa yang saya dapatkan selama mengikuti perkuliahan dalam satu semester ini. Kesan yang saya dapatkan tentunya kayak saya sangat suka mengikuti mata kuliah ini, dimana pada mata kuliah ini suasana kelasnya itu terbangun karena adanya interaksi antara dosen dan murid dalam mata kuliah ini, adanya diskusi, adanya tanya jawab antar sesama mahasiswa maupun antara mahasiswa dengan dosen, seperti itu. Dan saya juga suka gitu dengan cara diskusi ini dengan mengkritisi suatu hal, di mana melatih kita mahasiswanya, menantang kita mahasiswanya untuk agar lebih banyak belajar dan mencari tahu, seperti itu. Juga pemateri sendiri juga sering membantu kita jika memang ada pertanyaan-pertanyaan yang kita sebagai mahasiswa sendiri tidak mampu untuk menjawabnya. Beliau dengan senang hati akan membantu kita dalam menjawab pertanyaan tersebut gitu kan, karena kita juga sebagai mahasiswa yang saya akui gitu, saya masih banyak minim tentang ilmu pengetahuan, tapi dengan adanya Pak Farid sebagai dosen dalam mata kuliah ini, saya sangat terasa dibantu gitu dalam mengikuti mata kuliah pendidikan agama selama satu semester ini. Kemudian topik atau pembahasan apa yang paling penting menurut saya dalam selama satu perkuliahan ini dan apa relevansinya bagi kehidupan yang saya jalani saat ini. Menurut saya tentunya semua pelajaran yang kita dapatkan itu penting gitu, tapi ada satu tema gitu yang menurut saya sangat penting gitu kan, yaitu pada saat materi konsep eskatologi dalam Islam, dimana pada mata kuliah itu kita disadarkan bahwa kehidupan kita di dunia ini sesungguhnya hanyalah untuk mempersiapkan bekal kita di akhirat nanti gitu. Jadi kita disadarkan kembali, kita diingatkan kembali bahwa apa yang kita di dunia ini kita hanya sementara, dan apa yang kita perbuat itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti gitu. Jadi dengan belajar ini gitu tentunya yang kita sambil diingatkan gitu akan tujuan kita ada di bumi ini untuk mencari bekal saja gitu, untuk mempersiapkan di akhirat nanti. Dan pada saat mata kuliah tersebut juga terdapat beberapa banyak pertanyaan yang menurut saya juga memberikan saya pengetahuan yang baru. Seperti saat itu ada yang bertanya mengapa tingkatan-tingkatan siksa di akhirat itu kayak bertahap seperti itu. Kemudian intinya selama perkuliahan ini banyak menurut saya dari pertanyaan teman-teman gitu, interaksi yang ada selama mata kuliah ini memberikan saya banyak pengetahuan baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh saya sendiri, seperti itu. Selanjutnya, topik atau pembahasan apa yang paling tidak penting dan tidak relevan dalam kehidupan saat ini? Menurut saya tidak ada topik yang tidak penting gitu, karena sekecil ilmu apapun yang saya dapatkan menurut saya adalah sebuah pelajaran penting yang dapat saya jadikan sebuah pelajaran dalam kehidupan saya, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu apa sih alasan utama kita melakukan ibadah puasa dan apa dasarnya dalam kitab suci, kemudian apa hubungan atau pesan sosialnya sekaligus pesan ekologis dari ibadah puasa tersendiri. Menurut saya alasan utama dalam melakukan ibadah puasa adalah sebagai bentuk ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, karena perintah puasa sendiri ini terdapat dalam salah satu rukun Islam, seperti itu. Kemudian sebagaimana ibadah puasa ini juga terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya itu wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, selain ini dengan berpuasa juga dapat melatih diri kita untuk membatasi kita dari hawa nafsu gitu. Nah, terakhir dengan kita melaksanakan ibadah puasa, tentunya ketika kita melakukan ibadah puasa kita pasti dihadapkan dengan yang namanya lapar dan haus kayak gitu. Nah, dengan kita pernah merasakan hal seperti itu, tentunya
diharapkan bagi kita akan menemukan rasa empati, di mana menemukan rasa empati kita terhadap penderitaan orang-orang yang kurang beruntung, sehingga kita dapat lebih mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk rezeki sekecil apapun. Untuk pertanyaan selanjutnya, di dalam Islam kan terdapat ajaran filantropi atau berdharma kepada sesama manusia, yaitu berupa zakat, infak, wakaf, sedekah, hibah, dan lain-lain. Nah, apa sih dasar dari ajaran agama ini? Lalu apa hubungannya berdharma dengan rasa keberhutangan kita kepada orang lain? Nah, oleh karena itu saya akan menjawab satu persatu dari alasan dasar ajaran ini di dalam kitab Al-Quran. Yang pertama yaitu zakat, yang kedua ada infak, yang ketiga ada sedekah, yang keempat itu wakaf, yang kelima ada hibah, nah selanjutnya apa sih hubungan ajaran berdharma ini dengan rasa keberhutangan kita kepada orang lain? Dimana menurut saya ajaran berdharma ini itu dapat mengajarkan kita bahwa terdapat hak orang lain dalam sebagian harta yang kita miliki, karena dengan kita berzakat, berinfak, bersedekah ataupun berhibah gitu, dalam Islam mengajarkan kita agar lebih peka dengan sekitar kita gitu, terutama kepada orang yang membutuhkan, sehingga dengan berdharma harapannya kita dapat membangun rasa solidaritas dan persaudaraan di antara sesama manusia, juga menunjukkan rasa empati, juga selain itu sebagai wujud rasa bersyukur kita kepada Allah atas rezeki yang telah Dia berikan kepada kita. Selanjutnya menanggapi pertanyaan tentang child free gitu ya, apakah saya setuju dengan pendapat ini atau tidak gitu. Sebelum melanjutkan, tentunya banyak orang memiliki alasannya tersendiri mengenai kenapa ia memilih untuk melakukan child free, entah itu karena alasan ekonomi atau dari keadaan psikologi seseorang sehingga ia memutuskan untuk melakukan child free gitu. Namun dalam Islam sendiri yang saya tahu bahwa banyak tentunya perintah-perintah gitu untuk kita melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan, karena pada dasarnya menurut saya perintah menikah sendiri ini atau perintah berkeluarga tentunya dalam Islam agar untuk menjaga keturunan, seperti itu yang saya tahu. Kemudian juga ada hadis dari Anas kalau tidak salah yang artinya ini Rasulullah SAW bersabda memerintahkan untuk menikah dan melarang keras untuk membujang, dan berkata, nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan berbangga dengan kalian di hadapan para nabi di hari kiamat. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban itu. Selanjutnya mengapa dianjurkan untuk kita berkeluarga dan memiliki keturunan? Karena yang saya tahu terdapat pula ada hadis yang mengatakan bahwa tidak akan terputus amal soleh kita gitu, kecuali dengan 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak yang soleh gitu. Jadi mengapa dalam Islam sangat dianjurkan untuk menikah dan mempunyai keturunan seperti itu. Namun tentunya yang saya tahu bahwa di Islam sendiri terdapat yang namanya toleransi. Jadi tidak memaksakan umatnya gitu untuk tegas dalam melakukan sesuatu gitu. Jadi terdapat kebebasan hak berpendapat dan menentukan dalam Islam gitu ya. Jadi menurut saya Islam juga bukan agama yang terlalu memaksa gitu. Jika memang alasan seseorang ini memilih untuk child free berdasarkan dengan dengan alasan-alasan yang kuat seperti itu, dan memang lebih bagusnya jika tidak untuk mempunyai anak, menurut saya mungkin masih diperbolehkan. Tapi bagi diri saya sendiri, saya tidak menyetujui tentang
untuk melakukan atau memilih calvi seperti itu. Dan untuk pertanyaan terakhir, apa kritik dan masukan yang ingin disampaikan untuk memperbaiki perkuliahan ke depannya? Menurut saya mungkin lebih diperbanyak lagi sesi diskusinya atau kayak mengkritisi tentang suatu fenomena seperti itu, karena dengan seperti itu saya merasa bahwa kita akan semakin dilatih untuk berpikir kritis gitu, dan lebih banyak mencari tahu tentang suatu hal gitu, karena kita bukan lagi seorang siswa tapi sudah beranjak ke seorang mahasiswa. Jadi kita dilatih tentunya untuk rajin membaca atau mencari informasi penting. Jadi agar saya merasa untuk membangun situasi kritis gitu di antara mahasiswa gitu di dalam kelasnya. Mungkin terakhir saya juga ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Farid yang telah banyak meluangkan waktunya, tenaganya, dan segala hal demi keberlangsungan kelas kita selama 1 semester ini. Semoga kebahagiaan, keberkahan, dan limpahan rezeki untuk Bapak dan keluarga. Sekian dari saya, Nuriza Syakaromansyah. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.